Wis direkam? Mulai Pak. Nggih. Nggih, Pak. Siap. Silakan mulai Pak Wiwit ya. Nggih, nggih. Nggih. Berarti ini 16, 14 sampai 16 ya persiapan. 14. 16 sampai 27 ya. Terus Iya. 27 sampai 26. 29. Iya. 16. 14 sampai 16 persiapan. 16 persen mulai ya. Iya, sampai 16.27. 15 menit ya. 16.27 iku ngomong. 16.27 sampai 16.29 refleksi. Ya. Ya, terus Silakan dimulai nggih, sudah terekam nggih Pak Bu nggih. Bu Siapa? Ken. Oke. Ayo Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wiwit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Niken. Bagaimana kabarnya Pak Wiwit hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Niken gimana kabarnya? Iya, sama alhamdulillah. Sehat semuanya. Apalagi sekarang musim hujan Pak Wiwit ya. Iya. Nggih, Bu. Oh iya, begini Pak Wiwit. Ini ada yang mau saya tanyakan. Apa yang Anda harapkan dari pertemuan kita kali ini Pak Wiwit? Iya, Bu. Gini. Saya sebenarnya mengharapkan solusi dari permasalahan saya yang membuat saya tidak nyaman selama ini. Yang saya hadapi tiap hari di kelas itu loh, Bu. Gitu. Memang Pak Wiwit, setiap kelas tuh pasti ada permasalahan yang perlu diselesaikan oleh seorang guru. Kira-kira apa Pak Wiwit? Rencana Pak Wiwit yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Permasalahan apa saja Pak Wiwit kira-kira yang ada di dalam kelas itu? Gini loh Bu, sebenarnya itu saya punya masalah, 3 masalah sebenarnya sih. Saya kelompokkan menjadi 3 masalah. Yang pertama, saya tidak bisa mempersiapkan media pembelajaran yang menarik, gitu loh. Saya tidak bisa menyiapkan media pembelajaran yang menarik karena akhir-akhir ini saya begitu sibuk untuk mempersiapkan anak-anak mengikuti lomba. Kan kita tahu sendiri kan, lomba yang terakhir ini ada FLSN tuh. Oh iya. Saya terlalu sibuk itu untuk mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti lomba itu. Terus yang kedua, pembelajaran saya ini sedikit monoton. Jadi anak-anak itu merasa bosan kayaknya. Tapi mereka juga nggak ngomong, tapi saya lihat bosan kayaknya anak-anak itu. Gitu ya. Yang ketiga itu anak-anak sebagian besar ketika saya beri tugas itu ada yang tidak mengumpulkan tugas. Atau kadang juga ada yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi mereka kadang diolor-olor gitu. Kadang juga sampai pulang tidak selesai. Oh iya. Mungkin itu Pak Wiwit. Mungkin tugasnya diolor-olor tidak tepat waktu itu mungkin karena Pak Wiwit mungkin sibuk dengan anak yang lomba sehingga kurang fokus gitu mungkin ya terhadap anak yang ada di dalam kelas itu. Iya, Mungkin bisa jadi. seperti itu iya. Jadi ya memang seperti buah si malakama Pak Wiwit. Kalau misalnya kita fokus ke anak yang lomba, kasihan yang anak di dalam kelas. Kalau kita fokus anak di dalam kelas, kasihan yang ada yang ikut lomba. Terus rencana Pak Wiwit yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan hal-hal yang membuat Pak Wiwit tidak nyaman tersebut apa Pak Wiwit? Apa ya Bu ya? Kalau menurut saya, untuk masalah pertama, kan kita lomba itu bukan saya sendiri ya Bu, itu sekolahan. Jadi mungkin saya bisa meminta teman satu sekolahan, rekan sejawat ya, untuk membantu saya untuk membimbing anak-anak lomba. Sehingga saya bisa fokus untuk mengajar di kelas gitu.
di samping itu saya bisa membuat media pembelajaran yang menarik karena kan saya sudah fokus, saya sudah siap untuk mengajar, jadi saya sudah siapkan itu. Nah, itu yang mungkin akan saya minta ke rekan. Mungkin nanti kalau yang di olahraga nanti saya minta ke guru olahraga. Terus untuk yang lomba kriya, saya bisa minta ke guru kelas 6 yang satunya karena kita kan guru kelas 6-nya ada 2 kelas. Jadi saya bisa minta bantuan beliau untuk menyiapkan kriya karena kemarin kan kita juga sudah mempersiapkan kriya itu dari tepung pisang itu. Berarti muridnya itu banyak Pak Wiwit ya, Pak, ada 2 kelas itu? Iya. Oh, iya. Itu ada 42 anak, dijadikan 2 kelas. Itu. Terus untuk yang lomba nyanyi, mungkin saya bisa minta bantuan ke guru agama Kristen. Kan Oh, iya. bagaimanapun Ibu nyanyi itu ya, di gereja itu. dia kan setiap hari Minggu paling enggak itu Iya. menyanyi. Itu yang saya harapkan itu dari rekan-rekan itu untuk bisa membantu saya. Iya, Pak Wiwit, saya setuju sekali dengan apa yang Pak Wiwit katakan itu. Karena apa ya, kelas itu bukan tanggung jawabnya 1-2 orang guru, tapi tanggung jawabnya seluruh guru. Jadi kalau ada apa kayak misalnya lomba, mungkin teman kita itu bisa membantu sesuai dengan apa ya keahliannya gitu. Seperti yang Pak Wiwit katakan itu. Iya, Bu. Terus tentang yang apa mengusir kebosanan itu, Pak Wiwit, saya setuju sekali dengan yang Pak Wiwit katakan itu. Iya. Seperti membuat ice breaking, terus apa memberikan tugas yang tidak terlalu banyak gitu. Iya. Rencana Pak Wiwit itu yang segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini atau menjadi prioritas Pak Wiwit itu apa, Pak Wiwit? Rencana yang menjadi prioritas saya, yang pertama, mungkin mulai minggu ini atau minggu depan, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, untuk mendampingi lomba, sehingga saya punya banyak waktu untuk fokus pada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi, saya akan ngomong ke rekan-rekan sejawat itu, bagaimana mempersiapkan lomba. Itu. Untuk yang masalah kedua, mungkin untuk ice breaking, saya bisa memutarkan video di YouTube karena di tiap kelas itu kan ada untuk memutar video itu pakai apa? LCD gitu ya, LCD proyektor. Iya. Agar anak-anak bisa meniru dan pikiran anak-anak bisa fresh gitu. Bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan penuh semangat. Seperti kita itu. Iya. Kita kan di CGP sama. Ya kan tiap awal kita juga ada ice breaking dan lain sebagainya untuk membuat pikiran kita lebih fresh gitu loh. Nah, untuk tugas saya yang saya berikan kepada anak-anak itu akan saya sesuaikan dengan minat, bakat atau minat belajar mereka. Kayaknya contohnya nih, kalau di pelajaran IPAS itu ketika ada anak yang suka bercerita, saya akan suruh mereka bercerita. Kalau ada anak yang suka menulis, saya akan suruh mereka menulis. Ketika ada anak yang suka menggambar, saya suruh mereka untuk menggambar. Kayak di pelajaran IPAS itu kan ada metamorfosis kata gitu ya. Metamorfosis kata. Mereka yang suka bercerita, saya suruh bercerita secara lisan aja. Ayo ceritakan bagaimana metamorfosis kata gitu, mulai dari kata dewasa, kata berekor, kata dewasa. Nah, yang mereka yang suka menulis, ya kan saya suruh untuk menulis sudah. Tuliskan bagaimana terjadinya metamorfosis kata, gitu kan mereka menulis nanti. Yang menggambar ya suruh gambar saja, sama. Berarti ini disesuaikan dengan minat dan bakatnya ya Pak Wit ya? Betul. Ya betul. Ya. Itu ya saya setuju sekali dengan Pak Wit itu, terutama tentang ice breaking itu. Saya setuju itu. Apa ya, secara tidak langsung ice breaking itu bisa menumbuhkan semangat anak-anak termotivasi untuk menerima pelajaran itu akan lebih baik gitu. Iya. Terus siapa yang bisa Pak Wit libatkan untuk melaksanakan aksi tersebut? Maksudnya itu gurunya siapa? Oh iya, untuk membantu saya itu saya mungkin ke guru olahraga, guru agama dan guru kelas 6 yang satu untuk melibatkan mereka karena mereka punya keahlian seperti menyanyi ya dan lain sebagainya, termasuk lomba kriya tadi. Saya bisa minta bantuan ke Bu Weni. Oh ya, berarti itu disesuaikan dengan minatnya ya. Kalau krianya Bu Weni, terus yang tadi itu yang menyanyi itu Pak untuk siapa, Pak atau Bu siapa? Pak Anton itu.
Pak Oh, Anton. Pak Anton. Iya. Oh, guru agama itu ya? Kristen Kristen. berarti itu Iya, ya? iya, iya, betul. Nggih. Kalau yang olahraga, guru olahraganya Bapak atau Ibu? Pak Prayit. Oh, Pak Prayit. Oh Iya. iya. Berarti ini itu ya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan keahliannya dari Bapak Ibu guru yang Iya, ada. Iya. keahlian Iya. masing-masing. Iya. Jadi saling kolaborasi gitu Pak Wid ya dengan teman Iya. sejawat. Nggih. Setuju Pak Wid. Iya, Bu. Bahkan itu ya apa bukan tanggung jawabnya guru kelas 6 saja itu, jadi ini tanggung jawab kita bersama karena sekolah Iya. kan milik kita gitu ya. Ya, Bukan milik sekolah. Iya, perorangan. sekolah kita kan milik kita bersama. Iya. Yang memajukan juga kita bersama. Kita bersama Oke, ya. Bu. Terus Iya. itu Pak Wid mau tanya, terus kapan waktu yang bisa Pak Wid tentukan untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut itu? Waktunya ya secepatnya Bu Niken, karena lombanya kan sudah hampir dilaksanakan. Jadi secepatnya mungkin bisa mulai minggu-minggu ini. Saya mulai ngomong mungkin ke Pak Prayit atau ke Bu Weni atau ke Pak Antonnya supaya beliau bersiap-siap untuk melaksanakan persiapan lombanya. Nanti biar saya bisa fokus lagi ke anak-anak gitu loh. Jadi saya ngajarnya nanti fokus, saya mempersiapkan medianya juga fokus. Jadi saya enak, beliau juga enak. Gitu. Jadi kalau di dalam kelas itu ada Pak Wiwit, terus yang ikut lomba juga ada guru yang mendampingi sesuai dengan keahliannya. Begitu Pak Wid ya? Iya. Walaupun nanti juga saya tetap ikut di dalam itu persiapan lomba itu. Pendamping gitu ya. Tetap jadi pendamping karena kemarin kepala sekolah kan menugaskan saya untuk menjadi sudah Pak Wiwit ini selesaikan, kita akan ada lomba ini urusan jenengan selesaikan, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya jenengan yang bertanggung jawab atas lomba ini. Sudah. Gitu aja. Ya alhamdulillah kalau begitu Pak Wiwit, kalau Pak Wiwit memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu, dan semoga pada pertemuan berikutnya Pak Wid sudah bisa menceritakan hasil-hasil aksi rencana yang sudah Pak Wid lakukan. Terus saya mendoakan semoga lomba yang dilaksanakan tadi mendapatkan juara. Amin. Amin Bu. Terima kasih Bu Niken atas coaching yang Ibu Niken lakukan hari ini. Mudah-mudahan nanti saya segera bisa melaksanakan itu dan mudah-mudahan semua berhasil dengan baik. Iya, amin. Ya, sama-sama Pak Wid. Pokoknya yang terbaik lah hasilnya untuk SD Panjenengan. Iya, siap Bu, siap. Nggih. Monggo Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai coach akan memberikan refleksi bahwa yang ada permasalahan di dalam kelas. Yang pertama itu adalah tentang mempersiapkan media pembelajaran yang tidak bisa dilaksanakan secara semaksimal mungkin karena sibuk mengikuti lomba dan pembelajaran yang sedikit monoton. Dan yang ketiga, akibatnya itu anak-anak yang ada di dalam kelas itu mengumpulkan tugasnya itu kurang tepat waktu. Maka ini ada beberapa solusi. Yang pertama itu adalah tentang mempersiapkan media pembelajaran itu karena terlalu sibuk ikut lomba, maka akan mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat. Karena apa? Karena sekolah itu adalah bukan tanggung jawabnya perseorangan, tapi ini tanggung jawabnya seluruh anggota warga yang ada di sekolah tersebut. Jadi bekerja bersama-sama, kolaborasi bersama-sama. Terus tentang pembelajaran sedikit monoton itu solusinya itu adalah yaitu dengan menggunakan ice breaking. Tujuan dari ice breaking ini adalah untuk menumbuhkan semangat atau motivasi anak agar anak dalam menerima pembelajaran itu bisa semangat, bisa menerima materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir itu adalah tentang anak tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini anak-anak ini mungkin karena apa ya, selama ini kita itu kalau memberikan tugas itu tidak melihat minat bakat anak. Maka dari itu mulai saat ini kita memberikan tugas anak itu sesuai dengan minat dan bakat anak. Misalnya kalau ada anak yang suka bercerita, maka disuruh bercerita. Kalau ada anak yang suka menggambar, disuruh menggambar. Kalau anak suka menulis, ya disuruh disesuaikan dengan minat dan bakatnya. Kemudian akan melaporkan hasilnya di depan kelas sesuai dengan absennya satu persatu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekarang Bu Niken yang jadi Uji. uji. Iya. Kita persiapan sebentar sampai 30 lah. 1 menit nggak apa-apa. Sambil dilihat jamnya ya Bu Niken. Nggih. Sudah. 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 Kita mulai 16.30 sampai 16.15. Nggih. 16.45. 16 ya, 16.45. 16.45. Oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niken. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Wid. Bagaimana Pak Wid hari ini, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, kita ketemu lagi Bu Niken ya. Ya. Oke, apa yang panjenengan harapkan dari pertemuan kali ini? Begini Pak Wid ya, saya itu punya masalah Pak Wid. Masalah saya itu banyak sekali. Masalah tentang pribadi saya, juga masalah yang ada di dalam kelas Pak Wid. Saya pusing Pak Wid memikirkannya ini. Nggih. Terus kira-kira ini masalah pribadi atau masalah di sekolah itu tentang apa ya Bu Niken? Dan tentang apa saja kira-kira masalahnya itu? Saya kok belum tahu ini. Begini Pak Wiwit ya, saya itu kan guru kelas 5. Terus saya juga menjadi bendara BOS Pak Wiwit. Jadi kalau misalnya saya terlalu sibuk mengerjakan BOS itu, saya itu kalau di dalam kelas itu kadang sulit fokus gitu Pak Wiwit. Jadi saya itu mengajar di dalam kelas menghadap siswa, tapi pikiran saya itu belum itu, tagihan-tagihan BOS itu belum terselesaikan. Jadi saya kurang fokus itu Pak Wid. Itu masalah pribadi saya yang mengajar diri saya itu. Sampai saya itu pernah mikir apa itu karena saya itu yang kurang bisa membagi waktu atau bagaimana gitu. Terus yang masalah yang kedua itu adalah masalah kelas Pak Wid. Anak-anak itu Pak Wid, padahal itu udah kelas 5 ya udah sebesar. Kalau membuang sampah itu sembarangan. Baik yang petugas piket terutama yang tidak piket itu Pak Wid, kalau membuang sampah itu sembarangan, kadang dimasukkan di dalam laci itu. Jadinya kelasnya itu kotor, di bawah lantai, di lantai, di atas lantai itu banyak sekali. Terus yang ketiga itu murid-murid saya tuh Wid suka berkata kotor. Yang kalau di dalam kelas sih jarang dengar ya, terutama itu kalau waktunya istirahat, terus main volley, terus pada waktu main volley itu lawan mainnya itu kelas lain, kalau misalnya nggak menang itu pasti keluar itu kata-kata kotornya itu. Itu yang membuat saya itu, aduh, gimana gitu Pak Wid. Iya. Jadi ada 3 permasalahan dari Bu Niken nggih. Yang pertama tadi terlalu sibuk jadi kurang fokus ketika mengajar. Terus murid-murid senang membuang sampah sembarangan. Terus suka berkata kotor gitu nggih. Terus apa rencana Bu Niken yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Menurut saya Pak Wiwit, saya itu akan melakukannya di antara itu yang pertama itu adalah saya berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman saya untuk menyelesaikan masalah ini. Soalnya kan saya nggak mungkin Pak Wiwit sendirian itu, pasti kan ada teman lain yang bisa membantu saya. Makanya saya itu mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat saya, Terus yang kedua itu adalah menerapkan budaya positif dan pembiasaan untuk anak-anak agar membuang sampah di tempat sampah. Karena ini merupakan tanggung jawab anak semuanya. Walaupun piket atau tidak piket tetap menjaga kebersihan. Terus yang ketiga itu untuk anak yang suka berkata kotor itu saya akan menerapkan segitiga restitusi atau pembiasaan agar anak-anak itu tidak berkata kotor lagi. Seperti itu Pak Wid. Oh gitu ya. Iya. Oke, tadi Bu Niken sudah punya rencana untuk rencana saya seperti itu. Dilaksanakan ya. Ya, terus rencana apa yang bisa segera Bu Niken laksanakan dalam waktu dekat ini atau yang menjadi prioritas Bu Niken untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Yang menjadi prioritas saya itu adalah tentunya seperti yang saya katakan tadi, berkolaborasi dengan teman saya. Jadi kalau misalnya
saya mendapatkan tugas bendara bos seperti rapat kan. Rapat saya itu Pak Wid dari pagi sampai siang. Jadi otomatis kan kelas saya kan kosong. Saya akan meminta bantuan kepada teman saya yang tidak punya jam. Misalnya kalau waktunya olahraga akan ke kelas saya. Kalau misalnya ada teman saya waktunya agama itu akan ke kelas saya menunggu anak didik saya seperti itu. Tapi sebelum meninggalkan kelas saya akan memberikan materi, menjelaskan kepada anak-anak. Setelah itu, setelah saya menjelaskan materi, saya akan menanyakan kepada anak tersebut mana yang kurang jelas. Setelah itu saya akan berikan tugas sehingga teman saya yang saya ajak kolaborasi itu sudah tahu tugas-tugasnya, jadi tidak kosong seperti itu. Jadi mereka langsung isi. Kenapa? Langsung diisi. Iya. Iya, jadi saya itu masih bertanggung jawab gitu loh Pak, tanggung jawab sebagai guru kelas dan tanggung jawab sebagai bendara. Terus yang kedua tentang menerapkan budaya positif pembiasaan anak-anak sering membuang sampah sembarangan itu, saya itu kalau misalnya waktu upacara, kalau misalnya saya menjadi pembina, pasti itu saya akan memberikan pembiasaan, saya akan memberikan pencerahan kepada anak-anak saya, terutama anak kelas tinggi itu saya akan memberikan pencerahan agar menjaga kebersihan, terutama anak yang tidak ikut piket. Biasanya tidak ikut piket itu merasa tidak punya tanggung jawab gitu. Nggak piket aja, saya buang sampah sembarangan seperti itu. Padahal itu tanggung jawabnya. Walaupun tidak piket itu tetap kalau misalnya ada sampah itu harus dimasukkan ke tempat sampah. Tapi namanya Pak Wiwit sudah diberitahu seperti itu ya, kadang membuang sampah itu kadang sampahnya itu lari kan, plastik itu kena tertib angin itu jadi tidak pas di tempat sampah seperti itu. Terus saya berikan pencerahan lagi kepada yang piket itu agar datang tepat waktu, karena kalau tidak datang tepat waktu, tidak pagi misalnya jam 6, nanti ada waktunya upacara atau waktunya senam itu pasti tergesa-gesa, belum selesai sudah ditinggal upacara, sudah senam itu, makanya sampahnya jadi berserakan tertib angin, kadang disepak-sepak sama temannya seperti itu. Iya. Terus untuk yang murid saya yang berkata kotor, saya itu akan mengadakan segitiga restitusi, terutama anak yang berkata kotor itu saya akan berikan segitiga restitusi kepada pelaku sama kepada korban. Kan biasanya kan kalau istirahat itu kan ada kayak pertandingan voli gitu Pak ya. Kalau misalnya ada murid saya melawan kelas lain, kalau misalnya murid saya itu kalah, pasti berkata kotor kepada kelas lain itu yang telah memenangkan itu. Akhirnya anak tersebut yang menjadi korban maupun menjadi pelaku itu saya kasih segitiga restitusi itu. Seperti kata-kata seperti mengapa kamu lakukan itu, mengapa kamu berkata kotor seperti itu. Terus kepada korbannya juga harus tetap semangat, tetap volley, jangan sampai takut kepada anak yang marah-marah tadi dengan memberikan kata-kata kotor seperti itu. Berupa nasihat-nasihat gitu, nasihat-nasihat ceramah yang saya berikan kepada anak didik saya. Seperti itu. Iya. Bagus sekali Bu Niken. Iya. Terus siapa yang bisa membantu Bu Niken ini untuk dilibatkan untuk melaksanakan aksi tersebut, itu siapa kira-kira? Oh iya. Saya itu punya teman yang kayaknya saya sesuai itu Bu Ika itu. Bu Ika itu orangnya rajin dalam hal kebersihan itu, makanya saya berkolaborasi kepada Bu Ika untuk menjalin kerjasama dengan saya dalam hal itu menjaga kebersihan lingkungan. Terus untuk anak-anak yang membuang itu untuk anak-anak yang membuang sampah sembarangan, tapi untuk yang organisasi itu biasanya Pak Widi itu kebetulan itu kelasnya itu ada di samping saya, tapi kalau Pak Widi itu repot itu biasanya ada teman lain, pokoknya teman saya yang tidak punya jam, terus saya itu kebetulan ada tugas bendara, itu ada teman saya yang menggantikan saya, begitu. Okay. Nah, terus untuk yang berkata kotor itu saya juga menjalin kerjasama kolaborasi dengan teman, jadi yang memberikan segitiga restitusi itu bukan saya saja, tapi teman saya yaitu guru agama, yaitu Bu Sulis. Ini menurut saya itu sesuai karena agama kan menerapkan akhlak gitu ya, akhlak. Biar anak-anak itu kalau misalnya kalau ada voli atau walaupun menang kalah, jangan sampai kata-kata itu keluar dari mulutnya.
apalagi anak didik saya itu kelas 5, kan seharusnya anak kelas 5 kan kakak kelas, punya adik kelas, memberikan contoh yang baik seperti itu. Biar tidak ditiru sama adik kelasnya kelas 1 sampai kelas 4 itu. Seperti Oh itu. gitu, iya. Ya. Bagus sekali Bu Niken. Jadi ada teman yang diajak berkolaborasi, termasuk Pak Vidi, itu teman saya dulu. Oh iya. Ketika SMA itu. Iya. Terus ada Bu Ika, ada Bu Sulis gitu ya. Terus kapan Bu Niken waktu yang bisa Bu Niken tentukan untuk menentukan rencana tersebut? Kapan? Waktu yang tepat itu ya secepatnya Pak Wid. Karena apa? Karena ini adalah menurut saya ini kalau tidak segera diselesaikan masalah ini akan sulit. Apalagi kalau anak-anak berkata kotor, kalau sudah kenapa ya mendarah daging itu sulit untuk dilepaskan, untuk tidak bicara itu kayaknya nggak enak gitu. Makanya waktu yang paling tepat itu sesegera mungkin agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik dan cepat seperti itu. Segera nih. Iya, Mungkin segera mungkin. minggu ini atau minggu depan? Ya hari ini kalau perlu ya minggu ini. Minggu ini ya. Iya, soalnya itu loh Pak Wid, saya yang paling saya takutkan itu loh, apa berkata kotor itu loh. Kalau nggak segera nggak segera diselesaikan itu, saya akan mendarah daging. Jadi kalau ingin agar tidak berkata kotor itu kayaknya sulit gitu loh. Kalau lama nggak diselesaikan itu, saya takutnya seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya, yang masalah saya, yang lainnya juga cepat-cepat diselesaikan, Pak. Saya harapkan itu, saya rencananya itu minggu ini harus segera terrealisasi. Seperti itu, Pak Wid. Oh, okay. Ya alhamdulillah Bu Niken. Kalau Bu Niken memiliki pemikiran seperti itu, ya, dan semoga pada pertemuan berikutnya nanti ketika kita video call lagi nanti ya, nanti bisa saya tanyakan kepada Bu Niken. Oh Bu Niken bagaimana hasilnya gitu ya? Ya terima kasih Pak Wiwit atas pitching yang Pak Wiwit berikan hari ini. Terima kasih banyak. Iya sama-sama Bu Niken. Nanti kita bisa ketemu lagi mungkin 1 minggu depan atau mungkin 2 minggu yang akan datang kita nanti bisa video call lagi. Nanti saya bisa tanya kepada Bu Niken hasilnya bagaimana gitu nggih. Semoga hasilnya baik Pak Wid ya. Amin. Semoga sesuai dengan rencana yang sudah Bu Niken buat. Amin. Ya, nggih. Nggih Bu Niken, pertemuan kita sekarang mungkin sampai di sini dulu nggih. Jadi kita ketemu lagi 2 minggu atau mungkin 1 atau 2 minggu yang akan datang. Nanti saya tanya nggih. Assalamualaikum Pak Wid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi coaching saya bersama Bu Niken, di mana Bu Niken mempunyai 3 masalah. Yang pertama, terlalu sibuk dengan kegiatan organisasi sehingga sulit fokus untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, murid-murid yang sering membuang sampah sembarangan, yang kadang juga kalau membuang plastik itu terbang kemana-mana, tidak masuk ke tempat sampah dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, ada beberapa murid, termasuk anak kelas 5 tadi, muridnya Bu Niken, ada yang suka berkata kotor. Dalam bahasa Jawa itu miso dan lain sebagainya. Ya, itu Bu Niken punya rencana untuk masalah yang pertama, itu Bu Niken ingin berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membantu beliau dalam memilih kegiatan yang diikuti, menyelesaikan permasalahan yang diikuti. Ya. Untuk memprioritaskan dan menyusun daftar kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga punya banyak waktu untuk berfokus untuk mengajar. Yang kedua, ketika ada anak yang membuang sampah sembarangan, Bu Niken akan menyampaikan itu di dalam upacara. Setelah upacara beliau akan ngomong di hadapan anak-anak, silakan buang sampah pada tempatnya. Silakan datang lebih pagi. Terus manfaatkan kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Itu untuk menumbuhkan kebiasaan mereka, kebiasaan baik yang dibangun oleh Bu Niken. Sedangkan yang ketiga, Bu Niken akan memanggil murid melaksanakan segitiga restitusi untuk melakukan pembiasaan. Ya, itu untuk anak-anak yang berkata kotor, yang nanti juga beliau akan bekerja sama dengan Bu Sulis sebagai guru agamanya.
Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari coaching kita pada sore hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, monggo diisi LMS-nya yang refleksi Bapak Ibu. Oke. Ini download dulu ya, Pak. Download sih lagi ini. Ngerti. Download Pak nggih. Iku kok. Nggih, lurus. Betul, download dulu. Sebelum menit untuk ngisi refleksi, Bu. Nggih. Downloadnya di mana, Pak? Downloadnya kok dibunyikan iki. Gak ngerti aku. Gak ono ngene. Gak ono ya. Nggih Pak Kulit, bentar. Ini yang ngapunten. Pak Wi keliru jenengan. Siap, nggih. Nggih, sudah, mohon maaf. Nggih. Saya, Pak, downloadnya di mana ini, Pak? Downloadnya di LMS penjenengan ada di sebelum di bor-bor itu loh. Kalau ada Di mana Pak nggih? Di ini ta Pak. bentar. Praktek ini ta Pak. Unduh, belum yang kemarin tuh. Sebentar, takir maja. Oh, Sebentar, iya, siap. Nggih Pak. takir maja, ntar tak kirim, Pak. Siap. Tak kirim. Nggih, siap. Ya. Ini tak kirim ke bor jenengan Pak Wid ya, di chat, tak kirim di chat di anu. Di mana Pak? Dorong. Belum. Ya, sudah itu Bu, Bu Niken. Oh, nggih Pak. Yang kemarin ada kok. Pikirku sudah siap gitu loh. Ya sudah, lanjut monggo. Ini maaf file yang Anda download Ami. Enggak bisa. Yang atasnya yang ini. Yang atasnya HTTP. Ya itu HTTP itu. Iya, betul. Iya. Yang itu. Enggak mau. Iya. Loh, maaf file yang Anda minta. Oh, bentar, Pak. Nggih. Kok gak iso ya? Iya, sita. Sebentar iku kok dhisik. Alah kuwi. Lho, pada dimetu sampean. Kok iki ikan download, engko lak diparingi link sampe wonge ya. Iya, hak jane, tapi bapak pada dimetu. Terus mari ngono nek wis dilungi link kan terus apa? Ya diisi lho karang isi tok. Terus marah dikena LMS. Bukan aku. Nanti rapat di daerah. Pak. Ini kan hilang bisa dong.
Pak, jenengan kemana Pak? Hilang? Pak Didi, Pak Didi, Pak Didi. Wis balik. Wis balik. Yang terpental Pak, mohon maaf. Nggih Pak. Belum ya Pak? Pak Wid. Nggih. Coba saya coba. Silakan Pak Wid. Iya, nggih. Halo. Nggih. Oh ya sudah. Itu Pak nggih. Ya. Oh, ini sama persis kayak yang kemarin, Pak nggih. Ya kemarin tuh Pak Wid. Iya. Sing ono iki aku ambek pentok ya. Iya. Terus liyane. Liyane apa? Sing refleksi di latihan coaching itu kan. Iya. Berarti iki apa iki? Yo, oke, ketek ngene buniki. Terus. Berarti ngon sampean iki pancet iki. Katene. Terus mari ngono. Ini kan. Sik. Pak Wid, seharusnya Anda muncul, Pak. Sudah Pak. Nanti kalau sudah selesai dikirim. Kalau sudah selesai dikirim di ya, ini di chat Pak, tolong di chat dilihat. Di chat. Sudah. Ini sudah nama saya Pak. Kok awak dhewe tok ya loro tok ya? Kok kabel bunyi kan? Iki gak diloken sing nang kene kok ana mek jeneng pen mek jeneng tok. Iya. Terus mari ngono diapakno. Di-download bae iki. Iya, di-download iki. Di download kok gak ono. Kita copy, guys. Wah, lagi di copy ngono ya. Terus ya kena LMS. Mbok kirim nanti. Lah kok gak ngerti sih. Betul. Jadi ini Pak, sekarang apa yang ada dari kegiatan barusan tadi ditulis di LMS-nya, di Google Form yang sudah jenengan download itu. Yang sekarang kegiatan yang barusan, gitu loh. Ya sama dengan yang kemarin, tidak jauh berbeda.
Di-download juga. Ke Word juga. Wah. Yang sama, dan yang kemarin sama. Sama yang kemarin. Yang kemarin kan saya download ke Word terus saya pindah ke PDF. Itu juga, Ge. Praktek coaching, iya betul. Oke. Siap. Oh, berarti ki dipindah nang Word, karo diubah nang PDF, terus di anu nang LMS. Ada kesulitan Bu Wilujeng sama Bu Wenta? Alhamdulillah. Ini yang iya sama, tapi ini yang praktek. Yang kemarin kan latihan. Oh, yang praktek barusan tadi seperti apa? Sama. Formnya sama, tapi yang formnya dari mana tadi di PPT-nya kok enggak bisa keluar sehingga saya kirim yang kemarin. Yang kemarin aja enggak apa-apa. Dan kemarin tuh enggak bisa error kayaknya linknya. Sama yang kemarin itu belinya latihan, sekarang praktek. Gitu. Sami. Sowo ya. Mau nyerewetku. Bersatu. Masya Allah. Gusti. Ada kesulitan Pak Khalid? Betul nggih? Alhamdulillah nggih, baik. Ada kesulitan Bu Weni? Mboten nggih. Alhamdulillah nggih. Saya terpental yang bornya Pak Wiwit barusan tadi. Ini nanti di bor nanti kita di main room di Tabas nanti aja. Ini sudah waktunya sudah habis harusnya. Baik saya sampaikan ke teman-teman dulu. Pak, saya kok bingung, Pak nggih. Apa Bu Niken? Bingung apa? Nanti. Mboten Bu nanti ya nggih sebentar. Ya Pak Wid ya, rungokno ya. Ya. Monggo Lah, waktunya habis. Kalau sudah nggih. kita kembali ke main room Bapak Ibu. Main room. Sudah atau belum? Oke. Waktunya habis catur Bu. Ada nama room sih. Wes, Metu. keluar. Waktunya habis Bu Sri, Bu Indah, Bu Yona ini. Waktunya kembali ke bor lagi bor main room nggih Bu nggih. Nggih. Bu Inge, Pak Amin waktunya habis kita kembali ke main room nggih.
Iya, misal. Baik, Bapak Ibu, waktunya habis mulai jam berapa? 16.46, harusnya selesai 16.46 tambah 10 menit, 19.55 lah, nggak baca harus selesai. Ini jam 17 sehingga ya enggak apa-apa sudah. Baik Bapak Ibu, karena memang kita masih latihan dan kita baru yang pertama kali nih, dan kita dibatasi oleh waktu sehingga ini memang masing-masing pribadi punya pengalaman sendiri-sendiri ini. Sampai saya tadi dengan maaf terpental untuk ROM-nya Pak Wiwit. Pak Wiwit nyari-nyari anu akhirnya malah saya keluar tambah ndak bisa. Akhirnya saya masuk lagi sudah ya bisa tetapi ndak bisa mendengarkan Pak Wiwit. Pak Wiwit juga mungkin bisa mendengar saya tapi saya ndak bisa mendengar Pak Wiwit karena faktor jaringan saja. Baik Bapak Ibu yang dihormati, ini memang pengalaman sangat mengesankan ini untuk kegiatan kita karena memang bagi kita ini hal yang baru dan tentunya eh, harapan kita bersama di modul 23 ini supervisi akademik berbau berparadigma coaching nanti bisa panjenengan laksanakan di sekolah dan tentunya ini PR besar juga nanti mampu untuk bisa mempengaruhi, bisa mendesemasikan ke teman-teman kita yang selama ini mungkin belum pernah mendapatkan ilmu seperti ini. Baik, sedikit saya tambahkan Bapak Ibu terkait dengan ini karena tadi eh, yang disampaikan tadi Pak Wid nyari-nyari kaitan bor itu ternyata sorry nyari-nyari terkait dengan dokumen Google Document. Padahal kita sama dengan yang kemarin. Hanya di sini nanti latihan diganti praktek begitu aja. Pertanyaan sama, gitu Pak Ibu. Ini kita share dulu ya, bentar. Hari ini karena barengan dengan bisa besoknya saya tuh. Tidak kelihatan Pak Ibu ya. Baik. Jadi ini sama. Jadi tidak berubah. Tadi saya ngirim Pak Witan kesulitan mana Pak nyari untuk di LMS Bapak dengan yang kemarin sama. Tetap tidak ada Pak. Gimana? Akhirnya saya kirim nyari, akhirnya saya terpental. Tak cari. Ya memang dari yang kemarin sama, pertanyaan sama. Hanya latihannya, nah betul. Setelah ini nanti tentunya harus kita refleksi bagi oleh karena itu ini izin saya untuk melanjutkan dari kegiatan ini. Ya, ini sudah praktek sudah. Nah, harusnya ini Bapak Ibu panjenengan juga refleksi kegiatan sesi ruang kolaborasi 2 ini praktek ini dalam hal apa keterampilan coaching ini tadi yang itu tadi yang di lembar Google Form tadi nanti harusnya diunggah di barengan dengan unggah tugas apa namanya rekaman
Tapi tadi saya tanyakan lagi ke pihak BPKP belum dijawab. Tapi tentunya nanti saya instruksikan ditahan dulu sebelum nanti diunggah. Terus yang kedua, Bapak Ibu, yang berikutnya ini, refleksi dalam kegiatan sesi ruang kolaborasi 2 ini, ada pertanyaan, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan coaching? Jadi ini ada korelasi antara kemarin dan sekarang. Di alur Tirta ini kira-kira apa yang sudah meningkat? Sehingga ditanyakan dalam hal apakah keterampilan coaching yang Bapak Ibu telah dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu yang telah meningkat dibanding saat latihan kemarin. Untuk itu ini di di PPT ini ada nanti ada jambotnya, silakan diisi dulu. Saya kirim lewat chat gitu Pak Ibu nggih, biar tahu. Jadi tadi saya terpental tadi karena gara-gara Pak Wid sehingga di mana di mana. Oh enggak, sudah Pak Ibu di chat sudah ada di situ. Diisi untuk kegiatan jambot. Ya, betul. Nah, setelah ini nanti kita refleksi ada satu dua teman untuk menyampaikan terkait dengan yang pengisian di Google Form tadi. Bentar lagi.